Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya Pak Dion kali ini menyapa Bapak Ibu dan pemirsa semuanya dalam video public speaking. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahasa tubuh atau body language. Nah, kita akan awali dengan sebuah hasil riset dari pakar komunikasi Albert Mahraben yang mengatakan bahwa bahasa tubuh berperan penting dalam komunikasi. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa ada 3 elemen penting dalam komunikasi langsung atau face-to-face communication. Yang pertama adalah tulisan atau kata yang digunakan dalam berkomunikasi. Ini sekitar 7%. Kemudian intonasi atau nada kita berbicara. Ini sekitar 37%. Sedangkan 55% itu menyangkut elemen body language atau bahasa tubuh. Dari hasil survei Albert Mahraben ini terlihat bahwa bahasa tubuh sangat-sangat penting dan sangat berpengaruh kepada sampai atau tidaknya pesan dari seorang komunikator kepada khalayak atau pendengarnya. Bagaimana kita mengoptimalkan bahasa tubuh tersebut dan apa saja yang termasuk ke dalam bahasa tubuh. Ada 2 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah postur dan yang kedua adalah gestur. Postur secara bahasa artinya sikap tubuh atau sikap badan kita ketika kita berkomunikasi atau berbicara di hadapan orang banyak. Nah, pastikan posisi tubuh kita ketika kita berdiri atau ketika kita duduk benar-benar dalam keadaan siap. Bagi kita yang sering tampil secara berdiri, pastikan kita memiliki postur head forward, tegak lurus 180 derajat. Namun ketika kita akan berbicara, dikurangi beberapa derajat. Artinya apa? Jangan seperti kita mendongak atau terlalu mengangkat dagu, tetapi direndahkan sedikit. Ketika kita berbicara dengan postur yang lebih merendah kepada audiens, itu terlihat lebih menghormati siapa yang kita ajak untuk berbicara. Untuk postur, pastikan kalau kita sebagai laki-laki, itu biasanya dengan berdiri tegap, sambil membuka kaki selebar bahu kita, itu akan terlihat lebih mantap. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dali dalam Speaking Mastering, dia mengatakan bahwa seorang laki-laki akan terlihat lebih berwibawa jika dia berdiri dengan menancapkan kaki selebar bahunya. Yang kedua adalah gestur. Nah, gestur adalah bahasa tubuh berupa gerakan anggota badan seperti gerakan tangan atau bagian tubuh lainnya. Ya, seperti sekarang Mbak Dion menggerakkan tangan untuk mendukung pesan yang disampaikan. Gestur merupakan bagian dari bentuk komunikasi karena dia juga berfungsi untuk menyampaikan pesan. Contoh, ketika Bapak mengatakan, "Halo semua," Bapak melambaikan tangan. "Apa kabar? Apakah semua dalam keadaan sehat?" Nah, ini penggunaan gestur yang tepat, sehingga gestur sebagai bahasa tubuh itu memperkuat pesan. Agar komunikasi yang kita sampaikan atau proses penyampaian informasi bisa lebih optimal, efektif, dan efisien, maka seorang public speaker harus memperhatikan 8 kesalahan yang akan membuat presentasi kita menjadi tidak optimal. Apa saja kesalahan terkait dengan bahasa tubuh ini? Yang pertama adalah lupa tersenyum. Jadi di awal kita berbicara, pastikan kita telah memberikan hadiah spesial kepada pendengar kita dengan sebuah senyuman yang tulus, bukan modus ya. Tersenyumlah pada waktu dan pada sesi yang tepat. Jangan terlalu banyak, tetapi jangan lupa untuk tersenyum. Kesalahan kedua adalah menghindari kontak mata. Ada beberapa pembicara yang tidak berani untuk menatap mata pendengarnya. Padahal melakukan kontak mata itu merupakan salah satu cara kita menunjukkan betapa kita serius dan menghormati pendengar kita. Namun, teknik yang perlu kita pakai adalah teknik pindai. Artinya kita menatap mata pendengar kita, hadirin tanpa rasa. Cukup dipindai saja seperti mesin scanner ya. Set. Jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan, justru kontak mata akan membuat kita akan menjadi bumerang bagi kita. Jangan-jangan saat kita melihat seseorang, kita teringat dengan seseorang. Atau mungkin teringat mantan ya. Nah, itu bahaya. Kontak mata tanpa rasa. Pindai saja seluruh hadirin dan jangan lupa untuk melakukan kontak mata. Yang ketiga, kesalahannya adalah menatap hanya satu tempat atau orang per orang tertentu saja.
Ini juga harus dihindari oleh para pembicara atau public speaker. Bagilah pandangan Anda bagian kanan, bagian tengah, bagian kiri, depan, di belakang, di tengah, semua merata. Jangan hanya tertuju pada satu atau dua orang saja. Mungkin kita kenal dengan seorang, lalu kita hanya menatap orang tersebut. Atau kita hanya menatap pada bagian tertentu saja, padahal ruangan itu cukup luas. Bagilah dan sebarkanlah tatapan Anda kepada seluruh hadirin. Kesalahan ketiga jangan sampai terlakukan, yaitu menatap satu tempat saja atau satu atau dua orang saja. Yang keempat, kesalahan bahasa tubuh yang sering dilakukan adalah menyilangkan tangan atau kaki. Kenapa kita tidak disarankan untuk menyilangkan tangan atau kaki? Karena itu mengirimkan pesan halus kepada orang lain bahwa kita tidak terbuka, atau kita merasa tidak nyaman atau terancam, atau kita menutup orang lain untuk datang kepada kita. Menyilangkan tangan atau kaki juga memberi isyarat kepada orang lain bahwa kita bukanlah pribadi yang pede, atau kita sedang mengalami satu masalah. Kesalahan menggunakan bahasa tubuh yang kelima adalah berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat, gitu ya. Jadi seorang pembicara ketika kita ada sesi berjalan, mungkin dari satu tempat ke tempat lain, maka berjalanlah dengan tegap, dengan sedikit santai, jangan terlalu cepat, tergesa-gesa, dan juga jangan terlalu slow. Pastikan semua gerakan itu tertata dengan baik. Yang keenam, kesalahan dalam penggunaan bahasa tubuh dalam presentasi adalah sering mengulangi gerakan tangan yang sama. Jadi, kadang-kadang kita menggerakkan tangan itu harus ada pesan yang didukung. Contoh, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dasar negara kita adalah Pancasila yang memiliki 5 sila. Pertama. Yang kedua, jadi gerakan-gerakan tangan kita atau bahasa tubuh kita mendukung sampainya pesan utama yang disampaikan. Yang ketujuh, kesalahan body language yang sering dilakukan adalah memalingkan muka dari audiens. Nah, ini barangkali mungkin kita tidak berani untuk menatap audiens atau merasa tidak pede, sehingga kita lebih banyak menatap langit-langit, menatap lantai, atau menatap selain hadirin. Nah, jangan sampai terjadi ya kita memalingkan muka dari audiens, karena ini memperlihatkan bahwa kita tidak menguasai audiens. Atau kadang-kadang ada pembicara yang terlalu banyak lebih menghadap kepada slide presentation-nya. Ingat, ada pepatah mengatakan, don't talk to your slide. Artinya apa? Kita lebih banyak melihat kepada audiens kita. Yang kedelapan, kesalahan dalam body language yang sering kita lakukan adalah berdiri pada posisi yang sama untuk keseluruhan presentasi. Walaupun boleh saja kita berdiri pada sebuah podium atau mimbar yang disediakan, tetapi akan lebih bagus lagi kalau kita mobile. Jadi ada waktunya kita berdiri di sebelah kanan, kemudian kita bergerak sedikit ke tengah, lalu kita mencoba bergeser ke kiri, atau barangkali kita juga akan berada di tengah-tengah hadirin untuk beberapa keperluan lainnya. Itulah bagaimana kita memanfaatkan body language atau bahasa tubuh dalam komunikasi dan public speaking. Semoga bermanfaat dan tunggu video berikutnya bersama Pak Dion.